Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, ya, salam perjuangan. Oke, sahabat Papipa di seluruh tanah air, ada juga channel yang ada di sini, ada Om Blim Channel, kemudian ada Salwa Channel juga, ya. Jadi hari ini Papipa TV, ya, Lamulo Show hadir sengaja, ya, menyambangi narasumber kita hari ini, yaitu Haji Muhammad Mursalim, ya, atau yang biasa dipanggil Om Blim. Kenapa selalu jadi langganan Papipa nih, ya, di podcast ataupun teman berbincang? Karena jujur aja saya ini lagi penasaran dengan Om Blim yang luar biasa. Saya sampai hari ini saya mau kejar ini, karena memang di medsos itu ada Om Blim terus, ada Om Blim terus. Hampir semua tokoh di negeri ini sudah diajak dialog sama beliau, ya kan? Sudah diajak komunikasi, mulai dari tokoh politik, ya kan? Tokoh pakar ekonomi, ya kan? Tokoh yang pakar hukum, ya. Udah semua diajak berbicara dengan Om Blim. Makanya jujur aja Om Blim, hari ini karena Papipa TV, saya selaku host atau Hanan yang memang sengaja mau cari tahu seperti apa sih nih Om Blim, sampai semua orang diajak bicara, semua tokoh diajak ngobrol, terutama mengenai dinamika perpolitikan, ya, di tanah air, ya. Apa kabar Om Blim? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, Om. Sehat ya selalu, ya. Alhamdulillah. Baik, Om. Jadi gini Om, saya itu sekali lagi seperti saya bilang tadi, saya penasaran, ya, karena saya lihat Om ini luar biasa, ya. Hampir semua channel ada Om. Om Blim, Om Mursalim gitu kan. Mulai dari tokoh politik ada. Contoh pakar hukum tata negara Om Refli Harun berapa kali, ya kan, sebagai bintang tamu, ya kan. Artinya saya mau kesimpulan gitu loh, terutama kita berbicara masalah Pilpres ini Om. Ini kan sering sekali saya lihat Om berbicara mengenai Anies Baswedan, mengenai ada lagi sekarang ini kan tanggal 21 April kemarin, hari Jumat, PDIP, ya, mengumumkan Ganjar sebagai capres dari PDIP, ya. Artinya Om ini kan selalu berbicara dengan tokoh-tokoh dari lintas tokoh, ya, mulai dari tokoh budaya, tokoh politik, ekonomi, mulai dari ada Profesor Antoni Budiawan, itu ada Marwan Batubara, ada Pak Abdullah Hemahua, ada Edi Mulyadi, ada lagi Refli Harun, hampir semua tokoh Om. Makanya saya mau tahu kesimpulannya apa sih Om setelah berbicara dengan mereka, ya kan? Setelah pemaparan mereka Om pasti dengar kan, pasti simak semua kan? Artinya pasti ada sesuatu yang Om bisa tangkap dari semua itu. Nah, itu yang saya ingin tahu, ya kan? Artinya mungkin kita berbagi kepada sahabat Papipa di seluruh tanah air, agar semua ini kita tahu seperti apa sih gambaran Om setelah berbicara dengan mereka. Ya, begitu Om. Terima kasih Mas Hanan. Siap. Para pejuang sebangsa dan setanah air tercinta seluruh Indonesia, saya sebenarnya belum pas untuk dikejar sebagai tokoh, tapi bahwa saya memang sudah kemana-mana itu memang iya, karena kemampuan kita kan memang itu, kita tuh memang sejak SMA bahkan kita kan aktivis. Kita ini tugasnya memang bagaimana bisa mendengar dari suara rakyat yang sekarang ini nampaknya sedang semangatnya tinggi untuk merasa turut membangun negeri Indonesia yang dirasakan memang sangat terpuruk sekali. Kita tidak perlu memberikan satu kesalahan dengan salah seorang penguasa, tapi faktanya kita ini sekarang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terancam. Ini kan bacaan dari masyarakat. Siap. Saya mau mengkonfirmasi tentang ini kepada para tokoh, bener nggak sih gitu. Jangan-jangan masyarakat ini terlalu sensi, toh sumber-sumber informasi mereka kan itu dari para tokoh. Betul. Maka betul tadi saya katakan di kata Mas Hanan tadi, semua tokoh ekonomi, tokoh politik, ya, tokoh masyarakat yang dalam hal persoalan moral bangsa dan bangsa, persoalan masalah
perubahan UUD 45 ini kan semua sedang berbicara. Nah, saya melihat memang ada satu keresahan yang mendalam dari para penguasa itu, yang mereka cara melihatnya itu mungkin lebih jauh dari kita. Bahwa dalam keadaan sekian tahun lagi Indonesia dalam keadaan keterancaman atau bahkan sudah bubar, itu tidak dari mereka, dan mereka tidak saling berkomunikasi. Nah, jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat, oleh para tokoh itu memang mengapa sekarang nampaknya Pilpres sekarang ini jauh lebih seru dibanding sebelum-sebelumnya. Betul. Indikasinya tentu misalnya masalah piutang lah, masalah kurang tepat pembangunan, protes orang terhadap kereta cepat, masa menjadi problem utang negara yang menikmati hanya soal Bandung Jakarta kan sama itu kan. Padahal negeri Indonesia ini ada di mana, Sumatera, ada di Sulawesi, ada di Irian dan sebagainya. Nah, ini yang merasa rakyat ini kok penguasa ini tidak adil gitu. Kalau kita dalam keadaan kaya mungkin tidak apa-apa, tetapi memang sudahlah minerba kita dikeruk habis-habis, kok enggak kaya juga, malah hutangnya besar, pajaknya juga besar, dan lebih marah lagi orang ternyata sampai ribuan atau ratusan orang petugas pajak itu kehidupannya itu mewah-mewah. Nah, jadi ini yang saya lihat nampaknya memang semua harus berperan terhadap proses pesta demokrasi, bukan hanya sekedar siapa senang siapa, tetapi bagaimana siapa pemimpin yang dianggap bisa menyelamatkan bangsa gitu. Nah, saya memang terus terang orang sudah tidak bisa terhadap saya bahwa itu orang netral, enggak. Ya, memang saya terus terang sudah setahun ini memutuskan untuk mendukung cawapres ya, baca pres maksud saya. Baca pres itu Anies Baswedan. Bacaannya adalah nampaknya Anies Baswedan ini dipandang oleh masyarakat ini agak enak diajak bicara gitu ya. Orangnya santun, humble dan tidak mempunyai catatan buruk, keluarganya juga dari para pejuang. Ini nampaknya yang menjadi harapan sementara ini gitu. Semua orang mengharapkan beliau. Oke. Memang kalau kita melihat ya, kita amati, memang ini ada fenomena yang baru mengenai begitu cepat diumumkan baca pres ya. Kalau kita melihat ke belakang ya, yang tahun 2019 itu mau pemilu sekitar 2 bulan baru nongol calon ya baca pres waktu itu. Kita ingat 2019. Tapi sekarang ini fenomena baru luar biasa. Jauh-jauh hari ya kan, Pak Anies Baswedan aja sudah diumumkan bulan Oktober 2022. Tanggal 3 kalau nggak salah itu oleh Nasdem. Artinya kalau kita berhitung hampir 1 tahun. Kemudian Pak Ganjar baru kemarin tanggal 21, ya kan? Artinya ini ada 10 bulan jaraknya. Nah itu kalau saya lihat ini otomatis kan tensi politik kita akan semakin memanas ya kan. Nah dan kita lihat setelah konstelasi politik ya, setelah diumumkan oleh PDIP tanggal 21 April kemarin, artinya Pak Anies kan sudah tahu bahwa ada ini calon dari kubu sebelah gitu ya. Artinya yang kubu perubahan melawan kubu yang ada di PDIP ya. Jadi artinya seperti apa yang Om lihat ini fenomena yang luar biasa ini, dan Pak Anies ini menggeliat terus ya fenomena daripada relawan ya kan, begitu juga ada Ganjar juga ada relawannya. Seperti apa ini? Ya, saya melihat tadi sedikit saya singgung rasa kecemasan masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Mungkin mereka melihat katakanlah penguasa saat ini atau saat itu ya, tahun lalu dan tahun sebelumnya itu memang merasa membuat resah ya, terutama dunia akademisi, para intelek, melihat cara-cara yang diambil langkah-langkah penguasa itu dianggap tidak tepat. Itulah mengapa pada saat masa selesai jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur, tentu orang tadinya berharap
Loh, kalau memang harus ada PLT, kok mengapa bukan gubernur terpilih gitu kan? Kenapa harus diadakan PLT baru yang justru bukan pilihan rakyat gitu? Nah, karena keresahan itulah, maka kemudian mereka cepat-cepat mengusung Anies Rashid Baswedan. Bahkan pada saat tanggal 16 Oktober pas terakhirnya Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur, mereka ingin mengarah, coba andai kata Anies Rashid Baswedan menyetujui pengarahan itu, kan takut terlalu show of force gitu ya. Tetapi itu keinginan rakyat bahwa suksesi kepemimpinan ini ke depan siapa gitu. Ini yang mereka tidak melihat proses rencana proses pemilihan atau suksesi itu menjadi khawatir tidak baik. Mereka cepat-cepat mengusung Anies. Jadi melihat Anies Rashid Baswedan ini sangat kapasitas dan memenuhi harapan lah kalau boleh dikata seperti itu. Terutama masalah pendidikannya, masalah tutur katanya, masalah track record apa yang dia lakukan di DKI itu keberhasilannya. Ya, sehingga seluruh Indonesia itu para rakyat atau para gubernur atau provinsi-provinsi itu melihat, wah kalau Anies jadi presiden ini akan mempunyai harapan bagus untuk Indonesia. Nah, harapan dalam perubahan ya. Jadi itu bukan proses kampanye, tapi proses memang ingin bersilaturahmi kepada Anies Rashid Baswedan ke daerah-daerah supaya mereka mengenal. Inilah yang mungkin tidak pernah terjadi ya. Kalau itu dikatakan upaya Anies Rashid Baswedan, kan tidak mungkin. Dia tidak punya uang. Ya. Orang kalau kemudian menunjukkan, oh saya diundang, saya gini kan, orang malah makin benci kan. Tapi ini tidak gitu. Ini kan saya tahu sendiri bagaimana penjadwalan ke daerah-daerah itu saling berebutan. Itu minta untuk Anies berkunjung ke daerah. Nah, jadi di situ yang menyebabkan mengapa kemudian sekarang ada capres lain yang sudah segera menyusul, karena mungkin terprovokasi kepopuleritasan Anies itu di daerah-daerah, dan ternyata mereka sempat coba ya. Saya tidak perlu sebut namanya, ada beberapa yang diinginkan sebagai baca pres itu ya. Dicoba ke daerah-daerah, ternyata ya tidak berhasil itu. Dibikinin panggung, dibikin lagi, ya itu yang mungkin menjadi resah para orang yang mungkin tidak ingin Anies maju. Ya. Jadi gitu. Baik, Om. Sedikit ini mengenai kemarin saya lihat ini kan karena pasca Lebaran, ini kan halal bihalal lagi banyak di mana-mana dilaksanakan oleh relawan-relawan Anies ya, terutama ya Om ya. Nah kemarin saya lihat Om juga hadir nih di acara ABRI 1 sama satu sahabat Anies Internasional ya, yang diperkarsai oleh mereka. Jadi saya lihat Om ini kan ada nanti tanggal 17 itu akan nasional ya, seluruh Indonesia relawan Anies akan halal bihalal itu tanggal 17 Mei ya, tanggal 17 Mei kemarin saya sempat ngobrol dengan pihak IT ya, terkonfirmasi sudah 20.000 titik Om untuk podcast ini untuk webinar. Jadi nanti Pak Anies ya kan akan menyapa seluruh relawan seluruh Indonesia ya kan lewat Zoom, dan itu 20.000 titik. Satu titik itu minimal dia harus 25 orang. Contohnya satu RT kumpul di satu tempat, di satu rumah, maka dia akan nanti dikasih ID-nya untuk dia nonton lewat Zoom. Nanti akan Pak Anies sapa mereka. Nah, Om sebagai salah satu orang ketum ya di salah satu aliansi, tentu ini kan sudah dapat pengarahan. Bagaimana arahan Om Lim ya terhadap anggota atau relawan-relawan yang ada di luar sana, karena memang ini luar biasa, ini fenomena baru terjadi Om. 20.000 titik ini nggak main-main Om. Bagaimana tanggapan Om? Ya jadi begini Mas Alan. Pertama saya jawab tentang aliansi. Ya. Aliansi atau kelompok yang ingin turut berperan dalam proses pilpres Anies ini. Siap. Itu kan jumlahnya ratusan, 300 lebih. Satu aliansi ya.
Ya. Oke, Anies Sejahtera itu ya Pak? Itu salah satunya. Salah satunya ya. Ada Jarnas, ada macam-macam lah. Oke. Ternyata itu induk-induk semua, besar semua. Yang memang tidak mungkin kalau cuma hanya satu, kemudian dikoordinir tanpa biaya, tanpa biaya akomodasi dan sebagainya, tidak mungkin. Dengan sendirinya mereka bisa terbentuk sebagai kapal-kapal induk yang di bawahnya membawai aliansi-aliansi yang luar biasa. Nah, itu yang sangat menakjubkan yang tadi Mas Tan sebutkan. Bayangkan persiapan apa itu Zoom itu sampai segitu-gitunya ya. 20.000 titik. Itu mungkin menurut saya itu baru satu induk aliansi saja. Yang mungkin dari, kalau nggak salah dari Anies ya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Sedangkan kelompok lain yang misalnya Jarnas itu dia mau bikin posko ratusan ribu di setiap daerah gitu. Ini fenomena satu pesta rakyat yang dalam kebahagiaannya menyambut pemimpin yang mereka harapkan. Betul. Saya kira ini jangan dihalang-halangi. Jangan sampai diganggu-ganggu. Misalnya penguasa itu justru menyambut setiap sambutan pesta demokrasi dari setiap rakyat. Yeah. Jadi jangan diganggu, apalagi ini kan ada isu-isu bahwa tidak ada Anies ditiadakan. Ini saya kira para aliansi dan anggota dari yang ikut acara dalal-dalal ini nggak usah terganggu terhadap yang begitu-begituan. Ya. Kita harus positive thinking ya. Iya, karena capres yang kita dukung ini orangnya juga positive thinking gitu loh. Tidak pernah berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Ya, keren. Itu yang menyebabkan, waduh, insya Allah Indonesia bagus lah gitu ya. Nah, tentu kita berharap dengan Ganjar diputuskan oleh salah satu partai PDI atau mungkin nanti kalau dengan yang lain, itu menandakan bahwa akan terjadinya satu pilpres yang akan berjalan dengan adil dan jujur. Ya. Jadi karena ini sudah memutuskan begitu, saya kira ya dibiarkan saja yang ini pun bagus. Orang tidak mengotak-ngatik masalah PT yang 20 ya, yang threshold yang harus 20% itu. Ya. Alhamdulillah rakyat nampaknya sekarang ini gitu ya, itu itulah tidak mempermasalahkan. Tapi jangan sampai sudah 20% pun masih ada yang diganggu, itu nanti saya kira menjadi tidak baik untuk Indonesia. Nah, jadi itu keren itu tadi mau webinar yang dan itu sampai kemarin saya ngobrol tanggal 9 Pak, itu 20.000 ini kan masih berjalan. Kalau kita itu kan masih setengah bulan lagi, tanggal 17 ya. Artinya ini saya yakin akan bertambah. Itu kan memperkenalkan teknologi ya, yang tanpa biaya pemerintah gitu. Ini saya sangat senang sekali ya. Jadi saya berharap juga saudara-saudara kita yang ingin betul-betul menyambut perkembangan Indonesia, perpindahan kepemimpinan itu dengan soft itu saya kira bagus. Jadi jangan ada yang merasa terancam, kemudian oke lah, artinya ada KIB gitu, kuning, hijau, biru, terus bahkan ditambah lagi menjadi koalisi besar gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi jangan ada perasaan bahwa koalisi besar ini pokoknya menjadi musuhnya itu adalah misalnya Anies Nasib Baswedan, janganlah seperti itu gitu. Buat aja visi yang terbagus untuk Indonesia, membangun pemerataan kekayaan, mengurangi kesenjangan, menjaga kekayaan alam, misalnya itu aja menjadi visi. Baru nanti bertanding dengan pengusung Anies Nasib Baswedan ini apa visi misinya gitu loh. Jadi nggak usah paling mengkorek atau seolah-olah akan meniadakan itu yang kita harap tidak akan terjadi. Nah, oke, Om. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Om tadi. Kita harus melihat calon-calon ini dengan penilaian yang positif, ya. Nah, tapi berbicara baca pres, bicara dengan pilpres, otomatis ada kompetisi, betul nggak, Om? Ada kompetisi di mana Ganjar sudah ada di pihak sebelah, Pak Anies yang sementara ada di posisi kita, dalam arti posisi Om ya. Nah, artinya begini,
antara ya Ganjar dan Pak Anies otomatis ini akan bertarung, ya kan? Dan Ganjar kita tahu, ya kan, secara teknokrat dia sudah lama di parlemen, ya kan? Kemudian juga dia lama juga di gubernur, sudah 2 periode, ya. Ada nilai plus yang luar biasa. Nah ini kan otomatis tim Pak Anies dan relawan punya strategi juga. Jangan nanti kita euforia nih, contohlah kayak tadi ya kan, mungkin melihat pergerakan relawan, tapi euforia. Artinya lupa, harusnya apa yang harus dilakukan Pak Anies untuk menghadapi, jangan salah, Ganjar ini luar biasa, ya kan? Karena dia sudah berpengalaman dalam segi instansi dan lain-lainnya, dalam di parlemen sudah lama seperti saya bilang tadi. Artinya apa? Ini lawan yang sepadan nih Om, ya kan? Oke, kalau kita lihat, apalagi Om kita bicara survei ya, Ganjar ini nomor 1 loh, ya kan? Kemudian sempat Pak Anies itu nomor 2, ya kadang di Prabowo juga nomor 2 gitu kan. Artinya ini kalau secara survei ya kan dibacanya Pak Anies ini masih di bawah Ganjar. Dan strategi apa yang memang sudah diberikan oleh tim, karena pasti di circle pemenangan Pak Anies ya, yang sudah diberikan oleh Pak Anies kepada teman-teman sebagai tim pemenangan. Jadi begini, entah ya kita apakah harus menyebut ini pertarungan atau lebih tepat kita katakanlah pertandingan saja. Ini sob ya. Iya, karena gini, yang luar biasanya ini yang menganis ini, menganis ini kan, anis efek gitu ya. Anies efek ya. Masyarakat itu saya lihat aliansi yang jumlahnya jutaan ini itu bisa tersihir seolah-olah dia kemudian menjadi santai gitu. Karena Mas Anies tidak santai. Coba kalau Mas Anies itu terpengaruh kemudian di apa itu bikin suasana relawan jadi terlalu kasar ya. Bahkan kan jadi masih lama sekali kan kita terjadi pertarungan yang tidak sehat itu enggak bagus ya. Jadi saya kira melihat sekarang ini melihat katakanlah keputusan dari apa itu ya katakanlah PDI dan yang jelas sudah terjadi satu persetujuan dengan Jokowi gitu ya. Apakah kemudian nanti akan melibatkan KIP lagi atau tidak ya, kita tidak tahu. Tentunya ya sudahlah. Artinya kita tahu bahwa sudah banyak waktu yang dihabiskan oleh oleh presiden kita untuk urus masalah ini. Mungkin jangan-jangan urusan kenegaraan sudah banyak yang terbengkalai. Dan sekarang sudah memutuskan ya sudah cukuplah. Ya, nggak usah kemudian mencari-cari apa itu yang lain-lain untuk siapa lagi yang dicalonkan, enggak apa-apa, itu urusan mereka gitu ya. Nah jadi apa pertandingan ini kita dorong untuk kalau masalah survei ya kita senyum saja lah ya. Kita ilmu persurveian ini kan sekarang sudah banyak. Kalau dulu kan survei itu cuma ada beberapa lembaga, sekarang sudah puluhan ratusan orang ahli survei ya. Survei itu kan sudah tahu lah ya. Mau hasil surveinya apa, cari lembaga survei bayarnya berapa, itu satu yang enggak, gitu ya, satu yang itu. Tetapi pengakuan dari Syahganda Nainggolan ini, dia mengatakan satu-satunya ahli survei yang sifatnya apa gitu ya, dia sudah melihat dan sudah mengatakan hampir berapa 150 juta yang sudah ditangani, dan survei dari apa itu ada juga siapa LSI dari Karni Ilyas itu juga nomor 1 itu 80%. 80%. Nah, tetapi kan boleh saja di pihak sana tidak percaya terhadap itu. Ya kita sekarang saling meyakini saja. Selain ada survei, tapi kan ada juga fakta di lapangan. Ya, penyambutan Anies ini di mana-mana itu kan tidak bisa terbendung. Tapi itu jangan menjadikan kita sombong. Jangan kita menjadikan songkak kemudian kita ini bukan dalam keadaan pertarungan. Kita sedang dalam keadaan berdoa kepada Allah supaya Indonesia ke depan jauh lebih bagus. Iya. Jadi jangan merasa di pihak sana itu merasa terancam. Orang ini tidak terancam, ada ini cuma mau membuat satu visi Indonesia yang menjadi lalu ya. Kalau merasa terancam kan seolah kayak ada sesuatu yang ditakutkan gitu. Jadi tidak perlu. Jadi kita mendorong sukses sampai akhir nanti pelaksanaan Pilpres ya, kita sambut siapapun namanya, tidak ada kecurangan. Kalau dulu misalnya ada kecurigaan ini tidak ada ya, insya Allah sekarang kan sudah
banyak sekali yang mempunyai IT yang luar biasa, memperhatikan apa itu tiap kotak itu lari ke mana, kecamatan, ke ini sampai hasilnya terakhir itu peralatannya sudah sangat hebat. Artinya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Ya, meminimalisir kecurangan Ya. itu. Ada yang menarik nih Om, sorry. Ini kan saya nggak sengaja tadi nengok ya. Saya terkonfirmasi bahwa Om ini bukan Anies Kalengan. Ini Anies benar-benar ini. Karena saya lihat ini ada buku Indonesia Memanggil Kalibrasi Pemikiran Politik Kenegaraan ini ya. Ya, ya. Ini gambar Pak Anies loh Pak. Ya. Ya, teman-teman ini. Nah, ini saya mau tanya, Om ini saya terkonfirmasi bahwa memang Anies banget. Jadi gini Mas, Sudah banyak koleksi Mas ya? Anan, saya Siap. saya masih tak, saya puluhan buku Oke. yang membuat apa itu buku tentang masalah. Boleh dikasih lihat ke Om Ya. di kamera? Ini salah satunya nih. Oke. Ada berapa banyak koleksi? Boleh kasih lihat Om? Hampir 10 ya lebih. Dan mereka ini bukan orang Gitu ya. cek juga gitu ya. Jadi para penulis ini yang saya kagumi. Saya terus terang kenal sama Mas Anies sudah sejak lama, ya. Tetapi para penulis ini mereka bahkan Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.